Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim alaihi salam sekian lama mengharapkan kehadiran seorang putra sebagai penerus perjuangannya. Beliau meminta, kemudian setelah sekian lama Allah anugerahi beliau seorang anak yang ganteng, yang pintar dari istrinya yaitu Hajar. Akan tetapi ketika anak itu menginjak usia remaja, tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk menyembelih putranya. Hal ini kemudian diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim, di mana di sana disebutkan tentang dialog Nabi Ibrahim bersama anaknya Ismail. Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku bermimpi. Aku diperintahkan untuk menyembelihmu, wahai anakku. Maka bagaimana pendapatmu? Ismail alaihi salam menjawab, Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan. Kalau memang itu perintah Allah, lakukanlah wahai ayahku. Niscaya engkau mendapatiku sebagai orang yang sabar. Saudaraku yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam secara manusiawi pasti merasa bimbang, merasa galau, apalagi ditambah dengan iblis yang menggodanya, menggoda dirinya, menggoda istrinya, menggoda anaknya Ismail untuk menanamkan keraguan di dalam dirinya bahwa agar Ibrahim tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Akan tetapi karena kecintaan Nabi Ibrahim alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu besar, mengalahkan cintanya kepada yang lainnya, maka Nabi Ibrahim kemudian melaksanakan perintah Allah tersebut. Tapi apa yang terjadi, saudaraku sekalian? Karena memang Allah tidak mau menyakiti hambanya yang beriman dan cinta kepadanya. Karena Allah memang tidak mau mengecewakan, apalagi membuat sedih hambanya yang memang cintanya begitu besar kepadanya. Ini hanyalah sebuah ujian dan pengorbanan. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam lebih mendahulukan mana? Lebih cintanya kepada siapa? Apakah lebih cinta kepada anaknya? Apakah lebih cinta kepada Allah? Dan di sini dibuktikan bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam membuktikan bahwa dia lebih cinta kepada Allah dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kehidupan kita, kita juga memiliki Ismail dalam kehidupan kita ini.
Ismail kita dalam kehidupan kita ini boleh jadi adalah anak kita. Boleh jadi Ismail kita adalah harta kita. Boleh jadi Ismail kita adalah jabatan kita, gelar kita, kemudian mungkin ego kita. Ketika kita menyatakan iman kepada Allah, yang seharusnya diiringi dengan kecintaan kita kepada Allah, maka kita akan diuji dengan semua itu. Karena sebagai seorang yang beriman, sudah pasti Allah akan uji. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira di saat mereka menyatakan aku beriman kepada Allah, kemudian mereka dibiarkan tidak diuji oleh Allah? Pasti diuji. Setiap iman yang melahirkan cinta, kemudian Allah akan uji itu. Sejauh mana kecintaan kita kepada Allah. Ismail menjadi simbol dan pelajaran untuk kita. Dan Allah lewat ritual, lewat apa yang dilakukan Nabi Ibrahim kepada Ismail, mengajarkan kepada kita bahwa sudah seharusnya kita menanggalkan rasa kepemilikan kita, menanggalkan rasa kemelekatan Ismail kita, agar harta yang kita miliki, jabatan yang kita punyai, gelar yang kita sandang, egoisme yang kita miliki ini, semuanya tidak mengalahkan cinta kita kepada Allah. Jangan sampai harta yang kita miliki menghalangi kita untuk beribadah. Jangan sampai jabatan kita menjadikan kita sombong, kemudian kita lebih menuhankan diri kita sendiri. Jangan sampai gelar yang kita miliki membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai anak, istri, dan apapun yang ada dekat dengan kita dan atau ada dalam diri kita membuat kita menomorduakan atau bahkan menomortigakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita miliki sesungguhnya adalah milik Allah. Dan semua itu tidak boleh mengalahkan cinta kita kepada Allah. Dahulukan cinta kita kepada Allah, maka apapun yang kita miliki bisa membawa kebahagiaan untuk kita. Akan tetapi, saat kita lebih mendahulukan cinta kita kepada yang lainnya, seperti harta kita, jabatan kita, gelar kita, ego kita, maka justru kita akan kehilangan Allah. Justru kita akan kehilangan kebahagiaan dalam kepemilikan kita kepada apa yang kita miliki tadi. Maka dahulukan cinta kita kepada Allah, maka semuanya akan menjadi baik. Semuanya akan membawa kebahagiaan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hikmah dari Idul Kurban ini sesungguhnya sekali lagi adalah agar kita senantiasa lebih mendahulukan Allah dibandingkan dengan yang lain. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.